the plan. Always prepare, never one to leave it to chance. But it's all unscripted when I'm with you. It seems familiar, yet it all feels so new. All of a sudden I miss you, thinking about all of the things that we've been through. Oh no, it's not that I plan to, but I think it feels like maybe I'm falling for you and me. Just don't know, oh, were we ever meant to be? Suddenly, oh, you caught me so off guard. We fell in love so unexpectedly, so unexpectedly, unexpectedly. I've known you for 5 years and a day. Never once thought I'd have these words to say. I wanna hold you and kiss you until the end of time. And when you're out of sight, oh, all of a sudden I miss you, thinking about all of the things that we've been through. Oh no, it's not that I plan to, but I think it feels like maybe I'm falling for you and me. Just don't know, oh, were we ever meant to be? Suddenly, oh, you caught me so off guard. We fell in love so unexpectedly, unexpectedly. We fell in love so unexpectedly. I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has Silakan Surya mengantarkan made. For calon He istrinya menempati tempat yang telah disediakan. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. This wonderful day bagi Eli dan Surya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah
peneguhan dan pemberkatan nikah antara saudari Elizabeth Natalia Gunawan, putri dari Bapak Sugeng Gunawan dan Ibu T. Anis Indang Warlani, bersama dengan saudara Surya Wijaya, putra dari Bapak Sony Wijaya dan Ibu Liani Wati. Kita akan memasuki ibadah dan semuanya tetap bangkit berdiri. Kita pujikan satu lagu. Hidupku membawa mujizat bagi hidup. Kita akan pujikan lagu ini, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Nyanyikan dengan penuh iman. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagu ada di halaman nomor 1. Kita pujikan dari atas lagu ini. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Nyanyikan kembali dari atas. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti bersama-sama kita nyanyikan lagu ini bagian refren. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan kasih Tuhan, Ibu Pendeta Lina Aryani akan membuka acara peneguhan dan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Karena berkat anugerah-Mu Tuhan kami boleh berada di tempat ini untuk membawa anak-Mu Surya dan Eli yang telah Kau persatukan sebentar dalam pernikahan kudus.
Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon berkat daripada Engkau. Biar Tuhan hadir di tempat ini untuk Tuhan yang beracara dari awal hingga selesainya. Karena tanpa Engkau Tuhan kami sia-sia, tapi bersama Engkau Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Oleh karena itu kami serahkan seluruh acara ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biar Tuhan Yesus sendiri yang hadir, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, sehingga Tuhan keluarga yang baru ini Tuhan mulai detik ini boleh bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada mempelai, kedua orang tua dan seluruh jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Satu lagu yang dipilih oleh mempelai, Ajaib Kau Tuhan. Ajaib kejadian setiap kita, ajaib pula pertemuan mereka. Ajaib kalau hari ini mereka boleh dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Ajaib Kau Tuhan, kita pujikan lagu ini. Ada di halaman 2. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Tuhan yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan yang ajaib, yang layak kita puji. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Hanya Yesus Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan bersama dengan setiap kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Itu sukacita yang kita rasakan bersama pada pagi hari ini. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu yang berikutnya. Satu-satunya yang diandalkan oleh Eli dan Surya adalah Tuhan Yesus. Dan itu menjadi iman kita, menjadi kepercayaan kita juga pada pagi hari ini. Nyatakan, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Kembali dari atas saya undang mempelai, orang tua dan jemaat untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. ku hanya kan berharap padamu. Nyatakan iman kita satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan. sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapanku, Tuhan pulihku. Tuhan telah setia kepada kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Hanya Engkau kami bersandar Tuhan. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau pemulihku. Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi nyatakan iman kita. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Iya, tapi masih berdoa. Tuhan pemulihku. Bapak Suharyanto kami undang maju ke depan untuk memimpin doa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur hadirat-Mu ada di sini. Hadirat-Mu memberkati. Oleh sebab itu berbicaralah melalui hamba-Mu untuk menaburkan benih-benih kehidupan
khususnya menjadi bekal buat saudara Surya dan saudari Eli dalam membina rumah tangga yang ada. Biar benih firman ini tumbuh, hidup, berkembang dan berbuah pada waktunya. Sehingga rumah tangga yang mereka bina adalah rumah tangga yang mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Marolowan STH yang akan memberitakan firman-Mu. Pakai beliau Tuhan. Juga ulurkan tangan kemurahan-Mu saat hamba-Mu menumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kedua saudara kami ini. Sehingga Tuhan, kemurahan-Mu saja yang akan turun di tengah hidup mereka. Segala puji hormat bagi Engkau Allah kami yang hidup. Seluruh doa permohonan ini kami haturkan kepadamu hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marolowan Hutahayan, Sarjana Teologi. Kami silahkan. Mari dipersilakan duduk semuanya. Seluruh jemaat mempelai dan kedua orang tua kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Oh, nggak ada jawaban ya, kok sepi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita, membawa kita masuk dalam ruangan ini untuk mengikuti peneguhan pemberkatan nikah Saudara Surya Wijaya dengan Saudari Elisabeth Natalia Gunawan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan bawakan firman Tuhan sebagai dasar nanti untuk saudara Surya Wijaya dan saudari Elisabeth Natalia Gunawan boleh memasuki rumah tangga yang baru. Saya akan baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berikan tema dengan firman yang kita ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, yaitu dasar keluarga yang kokoh atau kuat. Saya percaya saudara Surya Wijaya dan saudari Elisabeth Natalia Gunawan menghendaki, merindukan, mendambakan keluarga kedepannya tetap solid, kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Saya percaya juga semua yang hadir di sini menghendaki, mendambakan hal yang sama. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, kita akan melihat bagaimana kita membangun
keluarga yang kokoh, pernikahan yang kokoh itu ke depannya. Sehingga tidak terjadi sesuatu di tengah perjalanan. Saudaraku, melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, di sana Yesus mengajarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen menjalani kehidupan ini. Yesus berkata tadi, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, maka dia diumpamakan sebagai seorang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya yakin dan percaya hal ini tidak asing lagi bagi kita. Terutama sebagai seorang arsitektur, maka dia harus perhatikan benar-benar pondasi daripada rumah itu. Sehingga ketika sudah ada wujud rumah di atasnya, tidak gampang untuk roboh. Nah, sedemikian juga keluarga pernikahan kita itu. Dasarnya adalah firman Allah. Yang dikatakan di sini tidak cukup hanya mendengar, tetapi melakukan firman itu. Sehingga kita diibaratkan sedang membangun rumah di atas batu. Kenapa saudaraku? Di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi semua orang akan hadapi persoalan masalah hidup. Baik itu dari luar maupun di dalam sendiri. Dua orang dipersatukan menjadi satu. Dari karakter yang berbeda, pasti suatu saat nanti bisa selisih pendapat. Tetapi juga persoalan itu bisa datang dari luar. Oleh sebab itulah perlu kita mendasari rumah tangga kita itu dengan firman Allah. Bukan lagi rahasia, saudaraku, hari-hari terakhir ini ada banyak keluarga yang akhirnya hancur. Oleh karena adanya pelakor. Oleh karena adanya pil. Pria idaman lain. Saudaraku, baru-baru saja terjadi saudaraku dengan ada boleh dikatakan masih saudara-saudara. Padahal anaknya sudah 3 dan 2 sudah dokter, tinggal 1 lagi duduk di bangku kuliah. Tetapi di tengah perjalanan keluarga yang sebenarnya boleh dikatakan sudah harmonis, tiba-tiba terjadi gelombang yang besar, di mana suami daripada keluarga ini terpikat dengan wanita lain. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi tangisan. Istri menangis, anak juga menangis. Dan itu tidak hanya terjadi dalam keluarga, tapi juga diungkapkan lewat media sosial. Betapa mengerikannya, saudara. Kenapa ini itu bisa terjadi? Karena pondasi rumah yang mereka bangun itu tidak kuat, tidak didasari dengan firman Allah, tetapi didasari dengan pasir, kesenangan dunia, yang akhirnya membawa keluarga tersebut menjadi mengalami suatu masalah yang besar. Nah saudaraku, saya berharap
Saya mendambakan, merindukan kepada saudara Surya Wijaya dan saudari Elizabeth Natalia Gunawan. Untuk boleh mendasari keluarga saudara berdua nanti dengan firman Allah. Sehingga sebagaimana Yesus katakan, kalau itu yang saudara Surya dan Elizabeth lakukan, maka sama diumpamakan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Badai boleh datang, angin boleh melanda, bahkan hujan turun melanda rumah itu, tapi dikatakan di sini tidak akan rubuh karena dasarnya batu. Tetapi tadi seperti saya ceritakan tadi, karena dasarnya di pasir, maka mudah rubuh. Di akhirnya si suami terpikat oleh wanita lain dan terjadilah masalah dalam keluarga tersebut. Sebab itu saudaraku yang kekasih, khususnya buat saudara Surya dan Elizabeth, mari tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sehingga benar-benar nanti keluarga pernikahan saudara Surya dan Elizabeth langgeng, kokoh, kuat. Karena apa? Didasari oleh firman Allah. Ini yang kita bisa lihat saudara. Dan hal yang kedua saudaraku adalah ketaatan. Nah, untuk kita bisa dengar firman Allah dan melakukannya, tentu ada sarananya. Lewat kita datang beribadah ke gereja. Bisa juga dari medsos, YouTube dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, Tuhan tekankan di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu harus tetap Surya dan Elizabeth lakukan. Datang ke gereja. Walaupun mungkin di rumah bisa membuka YouTube, Facebook dan lain sebagainya yang menyiarkan acara gereja. Tetapi itu tidak sama ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan. Kita terlibat di dalamnya, memuji Tuhan, mengagungkan Dia dan mendengarkan firman Allah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ada yang berpikir, kan saya udah beribadah om. Saya lihat YouTube. Saya ikut nyanyi. Saya ikut menyembah. Persembahan saya kirim lewat transfer dan lain sebagainya. Dia lupa bahwa kita memang memerlukan satu dengan yang lain. Ada persekutuan satu dengan yang lain yang boleh menguatkan satu dengan yang lain. Itu tidak sama kita menonton, kita melihat YouTube. YouTube bisa saudaraku, sementara kita tidur-tiduran bisa nonton. Tetapi kalau kita di gereja tentunya kita akan bersikap layak di hadapannya. Kita memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Dan inilah ketika kita mendengar firman Allah, kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita mau amalkan dalam kehidupan kita. Sehingga sebagaimana Yesus tadi katakan, engkau seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahmu di atas batu. Jadi sekali lagi saya mau tekankan di sini. Masalah, problema, persoalan pasti akan muncul. Pasti ada, karena dua orang yang dipersatukan itu masih berbeda satu dengan yang karakternya berbeda. Dan itu Yesus sudah katakan di sini dengan jelas, ingatkan dengan jelas. Datang banjir badai yang menimpa rumah itu saudara. Tapi ketika itu semua terjadi, tetap berdiri kuat, kokoh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Sebab itu mari saya mau mengajak saudara Surya dan Elizabeth lakukan firman Allah. Mungkin dalam pemikiran saudara Surya dan Elizabeth kok sulit.
Ya bisa saja saudara. Tapi jangan lupa. Dia yang memberi kekuatan, kemampuan bagi saudara Surya dan Elizabeth untuk bisa melakukan firman-Nya. Dia ada senantiasa beserta dengan Surya dan Elizabeth. Sebab itulah janjinya. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kalau kita menghadapi problema, masalah, badai dalam rumah tangga, jangan selesaikan dengan emosi. Tapi datanglah kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan padamu. Masalah boleh datang. Persoalan bisa datang. Tapi mari Surya dan Elizabeth datang kepada Tuhan. Minta pertolongan daripadanya. Berserulah pada waktu kesesakan. Maka Dia Allah yang akan menolong saudara Surya dan Elizabeth. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi bekal dalam kehidupan daripada Surya dan Elizabeth memasuki rumah tangga mulai hari ini dan seterusnya. Jangan biarkan baik persoalan dari luar maupun dalam menghancurkan keluarga Surya dan Elizabeth. Tetapi mari biarlah dibangun dengan kokoh melalui firman Allah yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan keluargaan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Maka Dia yang adalah pokok anggur yang benar itu akan memberikan asupan kehidupan di dalam kehidupan keluarga saudara Surya dan Elizabeth nanti. Dia akan memelihara, Dia akan menjaga. Dan Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang ada, yang dihadapi nantinya di dalam perjalanan keluarga saudara berdua. Jangan khawatir, jangan takut. Saya dan istri saya sudah berjalan 36 tahun berkeluarga. Sampai sekarang masih ada masalah, beda pendapat. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus yang kita jadikan sebagai kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga, maka tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangkan 36 tahun itu bukan waktu yang singkat, cukup lama. Tetapi masih tetap ada perbedaan pendapat, ada persoalan, ada kerikil-kerikil yang terjadi. Tapi kalau diselesaikan dengan firman Tuhan, maka semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini satu contoh saja. Jadi pengalaman saya dan istri itu bisa saya berikan transfer kepada saudara berdua untuk bisa mengambil hikmahnya. Jangan pernah sekali-sekali berpikir bahwa nanti tidak akan mungkin ada masalah. Enggak saudara. Karena Yesus sendiri katakan pasti ada. Badai, hujan akan datang. Tetapi oleh karena didirikan di atas firman Tuhan, maka tidak akan mudah goyah. Tidak akan hancur. Berbeda yang didirikan di atas pasir tadi dikatakan hancur berantakan. Sebab itu biarlah ini boleh menjadi renungan bagi saudara Surya dan Elizabeth di dalam menjalani ke depan rumah tangga yang baru, rumah tangga yang sudah disepakati untuk bersama-sama menempuh hidup di dalam satu keluarga yang baru. Agar menjadi kokoh, hiduplah dengan firman Tuhan. Jangan jauhkan diri daripada Tuhan. Tetaplah membangun relasi, hubungan dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya keluarga Surya dan Elizabeth nanti boleh tetap berdiri kokoh.
menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, bahkan menjadi berkat bagi tetangga yang ada di sekitar mana nanti Surya dan Elizabeth berdomisili. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengajak kedua mantan berdiri. Sebelum peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan, saya akan mengajukan pertanyaan yang perlu jawaban dari saudara berdua. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara Surya. Nanti setelah pertanyaan saya selesai baru dijawab ya. Iya bersedia, jawabannya ada banyak. Di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan hamba Tuhan, keluarga serta hadirin yang ada pada kesempatan ini, maukah Surya Wijaya mengambil Elizabeth Natalia Gunawan sebagai istri yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan hidup rukun dengannya, saling membantu baik waktu senang ataupun waktu susah, waktu sehat ataupun sakit, waktu berkelimpahan atau berkekurangan. Jawaban saudara Surya bagaimana? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Pertanyaan kepada saudari Elizabeth Natalia Gunawan. Di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan hamba Tuhan, keluarga serta hadirin yang ada pada kesempatan ini, maukah saudari Elizabeth Natalia Gunawan menerima Surya Wijaya menjadi suami yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan hidup rukun dengannya, berjanji hidup bersama dan saling membantu baik waktu senang ataupun waktu susah, waktu sehat ataupun sakit, waktu berkelimpahan ataupun berkekurangan. Bagaimana jawab daripada saudari Elizabeth? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Sekarang berhadapan, tangan kanan pegang dengan tangan kanan. Mungkin kembangnya bisa dulu dilepas atau bagaimana? Ditaruh di tempat duduknya dulu. Tangan kanan. Ya, oke. Teks ini ya. Ya. Yang pria dulu, yang Surya dulu membacakan. Tangan kanan tetap ya berpegangan. Ada mic-nya? Tangannya kirinya Elizabeth megang mic, dekatkan dengan Surya. Mic-nya tadi mana? Oke, silakan 1, 2, 3. Saya, Surya Wijaya, bersedia mengambil Elizabeth Natalia Gunawan sebagai istri yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan hidup rukun dengannya. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu, baik waktu senang ataupun waktu susah, waktu sehat ataupun sakit, waktu berkelimpahan ataupun berkekurangan. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang dapat menceraikan kami berdua kecuali maut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berjanji. Oke, gantian. Tangan kanan tetap berpegangan. Oke. Iya.
Saya bernama Elizabeth Natalia Gunawan, bersedia menerima Surya Wijaya sebagai suami yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan hidup rukun dengannya. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu, baik waktu senang ataupun waktu susah, waktu sehat ataupun sakit, waktu berkelimpahan ataupun berkekurangan. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang dapat menceraikan kami berdua kecuali maut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berjanji. Oke, mic-nya bisa dilepas dulu. Sekarang tanda tangan. Tanda tangan. Ditaruh dulu sini biar bisa tanda tangan. Nah, di sini ya. Tuh bisa di sini, enggak apa-apa. Taruh sini. Ya. Elizabeth. Sekarang cincinnya gimana? Ini ya, saya lihat dulu. Oke. Ini cincin terbuat dari logam mulia yang melambangkan cinta yang sejati, cinta yang murni. Dan tidak ada putusnya, melingkar, yang melambangkan bahwa cinta nanti Surya sama Elizabeth demikian sebaliknya harus tetap, jangan sampai putus, ya, jangan hanya di sini berjanji setia, tapi udah di luar dah ya, oke. Nah sekarang disematkan nanti dikasih sama itu jari manis tangan kanan oleh saudara Elizabeth. Saya akan itu. Udah dihafal belum itu ya? Belum? Untuk memberikan cincinnya belum dihafal? Oke, saya itu. Nah, saya akan itu dulu ya, pandu dulu nanti baru dipasang. Didekatkan dulu tangannya dipegang. Ah, jari manis. Jadi nanti itu sesudah cincin itu baru diberkati gitu, baru dibuka nanti dicium gitu loh. Belum diberkati kok. Oke, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang kasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, dipakaikan. Oke, sekarang cincin yang ini kasih dulu sama itu biar dipakaikan sama Surya nanti. Saya akan pandu. Cincin ini aku berikan kepadamu. Aku silakan diikutin. Sebagai lambang cinta kasihku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke. Oke, menghadap sini dulu. Saudara berdua sudah sepakat untuk masuk dalam pernikahan yang kudus yang Tuhan berkati. Jadi apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Nah, sebab itu saya minta untuk saudara berdua berlutut, tangan di atas Alkitab. Hati-hati. Umpang tindih berdua. Oke, iya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau sudah melihat dan mendengar kedua saudara ini telah mengambil kesepakatan untuk membangun satu keluarga yang kokoh, yang kuat, yang mempunyai dasar firman Allah di dalam kehidupan mereka. Sebab itu, mari Tuhan, Engkau akan tumpangkan tangan-Mu atas kedua anak-Mu ini. Berkatilah saudara berdua ya Bapak. Berkati dengan kekuatan, kesehatan. Berkati dengan kasih karunia. Berkati dalam rumah tangga mereka nanti yang walaupun menghadapi badai persoalan yang ada, tetapi selama mereka bersama dengan Engkau, Engkau Allah yang akan menolongnya. Terima kasih Bapa. Turunlah kasih karunia Allah atas kedua saudara ini. Engkau yang sudah mempersatukan mereka menjadi satu. Dan biarlah keluarga ini boleh tetap setia mengiringi Engkau sampai maut memanggil kehidupan mereka. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua keluarga, Bapak Ibu daripada kedua mempelai, bahkan juga semua kami yang hadir pada kesempatan ini. Engkau berkati kami sehingga tidak ada seorang pun pulang dari tempat ini tanpa berkat yang daripada Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri dan buka pelan-pelan nanti berhadapan. Oke, saya hitung 3, dibuka pelan-pelan ya. 1, 2, 3, dibuka pelan-pelan. Iya, terus. Oke. Sekarang berikan ciuman yang pertama sebagai suami istri. Sekarang duluan Surya. Silakan. 1, 2, 3. Oke, sekarang gantian. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Menghadap sini lagi. Jadi saudara berdua sudah sah sebagai suami istri, ya. Jadi seperti firman Tuhan tadi katakan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali maut. Silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada ganti itunya, posisi ganti. Karena sudah diberkati, sekarang sebelah kiri yang istri, sebelah kanan suami. Ya, silakan bertukar tempat duduk. Pertukaran tempat duduk ini sebagai tanda bahwa Eli sudah diterima menjadi putrinya Bapak Ibu Sony Wijaya. Dan Surya sebaliknya juga diterima dalam keluarga Bapak Sugeng Gunawan. Kepada Tuan dan Nyonya Surya Wijaya, sudah sah Eli menjadi Nyonya Surya. Kepada keluarga yang baru kami mengucapkan selamat, Tuhan memberkati bahtera rumah tangga yang baru. Dan sebagai tanda ucapan syukur, diberikan kesempatan yang pertama untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur. Kita pujikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
jalan hayam buruk akan memberikan kenang-kenangan. Kepada Ibu Umi Maroloan kami persilahkan untuk maju ke depan didampingi dengan Ibu Musarif untuk memberikan kenangan-kenangan dari gereja dan juga memberikan sertifikat serta janji nikah yang tadi sudah ditandatangani, diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan saudara semuanya, di hadapan jemaat, menjadi janji seumur hidup kalian. Inilah kenang-kenangan dari Gereja Pantai Kosta. Silakan berdiri, Eli dan Surya. Satu kenang-kenangan yang tidak akan habis, tidak luntur dimakan zaman dan waktu, menjadi bekal hidup mereka. Terima kasih Ibu Umi dan terima kasih Ibu Mus. Kesempatan yang terindah pada pagi hari ini akan terjadi hanya satu kali dalam seumur hidup Surya dan Eli. Akan memberikan tanda bakti, satu penghormatan kepada orang tua. Waktu untuk memberikan penghormatan kepada orang tua, kami persilahkan diiringi dengan lagu doa seorang anak. Ucapkan terima kasih yang terdalam. Ucapkan kata maaf yang keluar dari hati kalian. Mungkin selama ini sudah melakukan yang tidak berkenan. Sampaikan apa yang menjadi tanda kasih kalian. Segala namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu.
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Puji Tuhan. Saatnya kita menaikkan ucapan syukur untuk menutup seluruh rangkaian acara peneguhan dan pemberkatan nikah antara Surya Wijaya dengan Elizabeth Natalia Gunawan. Kita naikkan ucapan syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kunaikan syukur padamu Yesus. Saya undang jemaat Bapak Ibu Eli dan Surya untuk bangkit berdiri. Naikkan ucapan syukur. Padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Inilah ucapan syukur kami, kita nyanyikan dari awal. Kunaikan syukur Tuhan, kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku
Kembali kami datang di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menolong dalam acara peneguhan dan pemberkatan saudara Surya Wijaya dan saudari Elisabeth Natalia Gunawan. Sekali lagi kami serahkan saudara Surya dan Elisabeth ke dalam tangan-Mu. Biarlah karunia-Mu turun atas kehidupan mereka, atas rumah tangga mereka yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana firman-Mu, mereka akan menghadapi badai hujan, tetapi Engkau Allah yang beserta dan memberikan kemenangan bagi kedua saudara ini ya Pak. Sebab itu kami percaya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang hadir pada kesempatan ini. Tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini tanpa berkat Allah, berkat kekuatan, berkat rohani, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa suatu kesan yang istimewa. Terima kasih Tuhan. Hamba berserahkan kedua orang tua mempelai. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Kalau nanti pulang ke Sumatera, Tuhan Engkau juga akan menolong ya Bapak. Menjaga, melindungi, tiba di tempat dengan tidak kurang suatu apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan. Sebentar Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kami pribadi, lepas pribadi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pulanglah bawalah berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian Tuhan berkati. Saya Deborah Suryani selaku pemimpin pujian bersama dengan tim dari Gereja Pantai Kosta di Jalan Hayam Buruk mengucapkan selamat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dan untuk selanjutnya sesi foto, tetapi karena mungkin sudah ditunggu dari pihak catatan sipil, dari foto hanya untuk pihak gereja, karena kami juga akan meninggalkan tempat ini. Untuk keluarga mohon sabar, nanti pasti ada sesi foto berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari pihak gereja monggo kita akan foto bersama. Oke, terima kasih. Demikianlah pemberkatan pernikahan kudus dari saudara kita Surya dan Eli. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto dari pihak keluarga. Untuk tamu-tamu yang akan menjalankan setelah foto bersama, kita akan melakukan tipai. Buat saudara-saudara atau kerabat yang kemarin sudah dihubungi untuk tipai, boleh segera mempersiapkan diri ke seberang, ke coffee shop untuk masuk, karena kita akan melakukan tipai. Dan untuk teman-teman ataupun saudara yang tidak melakukan tipai, kita akan menyediakan coffee break di luar, karena ruangan ini akan segera di-set untuk acara resepsi. Demikian, terima kasih. Silakan dari pihak gereja untuk berfoto bersama. Berikut adalah keluarga-keluarga yang akan melakukan tipai, keluarga dari Sulim Brajono, keluarga Kimawati, keluarga Lili Sri Yanawati, keluarga Yeyen dan suami, keluarga Edi Purwanto, keluarga Joni Susanto, keluarga Andri Joko Bagus Gunawan, dan keluarga Indra Septian Gunawan. Bagi keluarga yang sudah disebutkan, mohon mempersiapkan diri ke coffee shop. Jadi sebelah dari tadi ketika kita melakukan tipai. Untuk yang tidak disebutkan atau yang tidak melakukan tipai, ada coffee break di depan, silakan dinikmati. You see, you're everything that I'd hope for,
so beautiful to me. You are so beautiful. Oke, silakan Papa Mama dari Surya dan Eli untuk segera bergabung berfoto. Setelah itu Surya dan Eli segera melakukan catatan sipil. Yang akan melakukan catatan sipil adalah hanya kedua mempelai saja. Untuk tamu-tamu pemberkatan yang tidak disebutkan untuk melakukan tipai, dipersilahkan untuk menikmati coffee break yang sudah disiapkan oleh keluarga di luar. Karena ruangan ini juga akan segera dibereskan untuk setting resepsi yang akan dilakukan kurang lebih beberapa waktu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pihak gereja. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, and I'll stand beside. Untuk tamu-tamu undangan silakan dipersilakan untuk menikmati coffee shop di luar karena kursi akan di take out dan akan ditutup ruangan. Terima kasih.
when I'm with you. It seems familiar, yet it all feels so new. All of a sudden I miss you, thinking about all of the things that we've been through. Oh no, it's not that I plan to, but I think it feels like maybe I'm falling for you and me. Just don't know, oh, were we ever meant to be? Suddenly, oh, you caught me so off guard. We fell in love so unexpectedly, so unexpectedly, unexpectedly. I've known you for 5 years and a day. Never once thought I'd have these words to say. I wanna hold you and kiss you until the end of time. And when you're out of sight, oh, all of a sudden I miss you, thinking about all of the things that we've been through. Oh no, it's not that I plan to, but I think it feels like maybe I'm falling for you and me. Just don't know, oh, were we ever meant to be? Suddenly, oh, you caught me so off guard. We fell in love so unexpectedly, unexpectedly. We fell in love so unexpectedly. I've always been a man with a plan, always prepared, never one to leave it to chance. But it's all unscripted when I'm with you. It seems familiar, yet it all feels so new. All of a sudden I miss you, thinking about all of the things that we've been through. Oh no, it's not that I plan to, but I think it feels like maybe I'm falling for you and me. Just don't know, oh, were we ever meant to be? Suddenly, oh, you caught me so off guard. We fell in love so unexpectedly, so unexpectedly, unexpectedly. I've known you for 5 years and a day. Never once thought I'd have these words to say. I wanna hold you and kiss you until the end of time. And when you're out of sight, oh, all of a sudden I miss you, thinking about all of the things that we've been through. Oh no, it's not that I plan to, but I think it feels like maybe I'm falling for you and me. Just don't know, oh, were we ever meant to be? Suddenly, oh, you caught me so off guard. We fell in love so unexpectedly, unexpectedly. We fell in